Di akhirat tidak ada urusan keseimbangan. Dan kita tidak harus seimbang di dunia, tapi kita mengupayakan, memperjuangkan keseimbangan terus-menerus di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Kalau kita sendiri seimbang, kita bisa ikut menyeimbangkan. Tuhan tidak menuntut prestasi, Tuhan tidak menuntut kepandaian, Tuhan tidak menuntut kehebatan, Tuhan tidak menuntut kebesaran. Nek kon golek kebesaran, kon golek kepandaian, kon golek kehebatan, kan gunane kayak Gusti Allah. Gak iso kon ngadep Gusti Allah dengan hebat opo dasmu. Hebat opo kon, ya? Pinter opo. Gak iso kon, gak iso. Pinter opo jajan. Kon delok bokongmu lho gak iso. Kon delok nang mburi iso ta gak? Ojo wis gak kacau. Melihat ke samping bisa ndak? Coba, melihat ke samping. Nah, melihat ke samping bisa enggak? Coba. Melihat ke samping. Nek menengok bisa. Menengok ini. Nek melihat ke samping. Begitu kamu melihat ya kamu itu depan kamu. Masa kon lerek ya kan iki depane. Gak iso. Gak iso. Kehebatan prestasi mulai gak tahu berprestasi. Bener gak tahu. Ojo koyok sing diceritano sabrang mabengi. Ana ndek tagai. Coba dekno iki roti. Bikin roti ini berdiri, coba satu aja. Ya, dekno. Ya, coba ya. Ya. Wes, dicelno, iku lah dicekel jenenge. Bisa tak gak? Ini tak urui. Ini gitu. Loh, ngadeke roti ngene iki. Nek ngene lakon iki. Rotine mang guyu. Loh, kula niki roti mboten ngoten carane kula ngadeg. Nek sampeyan niki ini ora sampean, nek kula ngadege nggih ngoten niku. Masa dekno ula, ya ula yang ngono iku ngadege. Masa ula dikon ngene ya. Nah ya, jelas ya. Nah, kalau Anda berlatih cerdas, luas ya, merdeka, Anda akan mudah mencari keseimbangan hidup. Ngono lho. Paling kok nek kon rodok tepak ya apa dhewe kok guyu dhewe awakmu. Terus kok guyu dhewe dopo lagu iki. Goblok aku iki mari kok guyu-guyu dhewe. Begitu engkau sudah sanggup mentertawakan dirimu sendiri, itu tanda bahwa kamu orang yang sudah dewasa dan seimbang. Jadi kon misalnya rodok gak ganteng ngono ya, kepedhok kancamu ganteng terus kon guyu. Kancamu sing ganteng takon, "Lho, ngopo lapa guyu?" Dimane kok guyu tak disiki. Lah ngono ya. Ngono kan kudu sugih rek, kudu pinter pencak, luas. Selalu mencoba berbagai kemungkinan asalkan rumusnya jelas. Nyun sewu nek sing gak Islam ya, tapi saya kira sama anunya apa? Secara akal sama, jadi ada 4 jalan dari Tuhan. 1 sabilillah, sabil artinya jalan. 2 syariatullah, syari artinya jalan. 3 thoriqatullah, thoriq artinya jalan. Terus sirotol mustaqim, sirot artinya juga jalan. Cuman framingnya bagaimana? Sabil itu jalan sing di, syari itu jalan sing di, sirot sing di, torik sing di, sirot sing di. Tadi ya, nek aku ngene iki lah. Ojo terus iki kok anggap ayat. Menurut Cak Nun. Cak Nun ta rek. Terus koyo-koyo aku iki ayat. Enggak rek, aku iki mek ngono iku mang berpendapat nek bener gawe, nek salah buaan wis ngono tok. Dadi ngene. Sabil iku pokoke arahmu, tujuanmu. Aku kate nang Malang wis ngono ae. Serodo titik. Banyuwangi. Kono ya. Banyuwangi.
Jadi sabilillah itu adalah ujung jalan yang akan kita tempuh. Tujuan sabil, mulane arah, jadi arah saja. Maka ketika Allah menganjurkan berdakwahlah, ud'u ila sabili rabbik, ojo ud'u ila syariatillah, ojo ud'u ila thariqah, ud'u ila sirat, tapi ud'u ila sabil. Jadi pokoknya yang penting arah sih, ojo langsung dikon sembahyang kok sih. Pokoknya sih ngerayu-ngerayu langsung dikon rabi ya kaplok kan. Memberi tanda-tanda bahwa aku ini punya orientasi dan punya keinginan, punya giro dan punya keyakinan ingin memperistri seorang wanita. Ojo langsung kondo dik nun sewu ya, mau ndak saya kawin. Kira-kira arep edoke apa? Nah, itu sabil, oke. Terus syari. Nek aku ngingu jangkrik tak deleh. Apa nek iku jenenge rek? Kerangkenge kan aku sing nentokno iki iso mlaku rene aja sampai rene, iki tak buntu, iki tak galak ngono sih. Sing gawe jangkrike ta aku. Sing gawe dalan iki jangkrike ta aku. Nek aku ngingu kebo, sing gawe kandange kan kebone ta aku. Kira-kira kebone bantah taat. Lah sing gawe awakmu lak Gusti Allah. Sing gawe syariat Gusti Allah ta awakmu. Lah kok gawe dhewe saiki? Pas amber gak sing gawe dhewe. Terus Gusti Allah kon taat. Awas. Maka syariat itu diciptakan oleh Allah untuk memberi panduan agar manusia menempuh jalan yang benar. Nah, syariat iki ya ombo rek, ono pagar jalan, ono jalur, ono lajur, ono bau jalan, ono marka, ono trotoar, macam-macam. Jalannya lewat ngono. Itu pun tidak hanya di satu jalan. Misalnya nang Banyuwangi kan Gusti Allah yo nggawe dalan yo liwat Jember, ono sing liwat situ Bondo kita mboten. Mas Yong kok tutuke mesti nang. Nah, itu syari namanya, syariat. Kalau torik adalah caramu menempuh jalan. Jadi Pak oleh kan pokoknya kau nang Banyuwangi liwat situ Bondo, kok terus leren di rest area dilak sakarepmu. Gitu mboten. Terus carane kau numpak sepeda mundur tak maju lah sakar. Ya mundur gak apa-apa, cuma rotok gendeng merek iki. Adoh sakmene mundur. Utawa gonceng ngadep nang mburi. Bojone ngadep nang mburi terus dhek ngene iki terus bojone karo ngene-ngene mburi. Nah, thariqat itu adalah cara untuk menikmati jalan, mengapresiasi nilai perjalanan dan lain sebagainya. Nah, jadi nek aku nek ditakoni, "Mak iya iku syariate apa?" Apa ono syariat mak iya? Gak ono sing ono syariate Allah. Dirumuskan di dalam Islam kan ngono. Yang lain boleh apa namanya? Meyakini rumusan yang lain monggo. Tapi pokoknya tujuannya nang Gusti Allah. Perkara totok lah gak totok lah engkok sih rek. Yang penting kan hidup dengan keyakinan dan kedaulatan. Terus itu jenenge thariqat. Jadi iki thariqat. Iki thariqat iki. Thariqat itu adalah kreativitas dan ijtihad di dalam menempuh perjalanan menuju Allah. Ono sing wiritan, ono sing kungkum, ono sing topo ngelowo, dadi sikile digantolno ndase ndek nisor. Dadi nek bojone teko ngekeki mangan iku nganggo watang ngene iku. Terus nek nguyung-nguyuin ndase dhewe. Sakarepmu wis, ya ta? Yang penting thariqatmu tidak boleh di luar syariat. Jelas ya?
Jadi gak kok terus kowe iku kon mari ngono ono hakikat. Kok iki wis dhuwur kene hakikat wis gak perlu salat. Ono sing ngomong ngono barang ya. Ono ya. Wah. Iku duduk tingkatan. Menungso iki ya kudu ana belunge, ana daginge. Nek kon roh tok jenenge gendruwo. Ya ta? Tapi nek kon gadek roh jenenge apa? Ya si rotok manis ngerek. Boneka ta patung ta apa lu batang ya. Seneng aku arek mayang ya Allah. Cangkeme karo utuke lho kompak. Kan kayak contoh batang. Ya wes apa. Jadi thariqat itu boleh tapi tetap terikat oleh syariat, betul gak? Nanti bareng-bareng kamu pakai thariqat apapun akan mencari sirotol mustaqim, itu jalan tujuan yang terakhir. Tapi nek Ma'iyah tidak akan meresmikan thariqat Ma'iyah sebagai institusi, tidak menjadi lembaga terus ono kepengurusane gitu. Terus marono ada ono ADRT ini nek ngelompok kok dibuka oleh Jokowi. Enggak. Kan di Pekalongan wingi lak ngono. Enggak, kene iki. Enggak, kene iki nglakoni ngono tok ae. Jenenge mbuh. Tapi nek kok jebut duduk thariqat ya salah wong anjane ya thariqat. Lho thariqat iki mosok kudu kaya ngono. Ngene lah ya ora. Lho ana lho wong gambar iku mosok mesti kudu nganggo kuas karo cat. Gak sih, gambar karo sikil mula oleh nganggo sumbo utawa ilat wis. Bayangno kon di demo di alun-alun menggambar pakai lidah keliling alun-alun. Leden. Dalan kok dilatih becet. Nyeneng mayu. Nek ono aku seneng ndelok aku. Kak blog, goblok. Rek ngono rek ya. Jadi, oke. Sekarang saya kembalikan kepada keseimbangan tadi. Jadi keseimbangan adalah adalah menempatkan posisi dan dalam segala situasi supaya kalian terus-menerus mencari dan mendapatkan keseimbangan. Dan cara mencarinya namanya thariqat. Thariqat itu ya caranya. Cuman sekarang kan thariqat menjadi kata baku sing engko nganggo Sazaliyah, nganggo Asy'ariyah, Jabariyah, apa meneh Dik? Naksabandiyah dan seterusnya. Itu juga pasti thariqat dan mesti luwih apik timbang thariqatmu. Apa? Al-Metaliyah ya wis akar pekak Mas. Ya. Jadi thariqat kita lihat sebagai kualitas perilaku ya, bukan formalitas kelompok. Jelas ya? Kita juga tidak akan menafikan atau mentidakkan yang kelompok. Gak apa-apa ya tetap apik gitu loh, tetap apik kan no masalah. Cuma arek-arek ngene iki gak potongan blas. Lah ya apa ya oleh potongan kate. Misalnya kon tak kon maca hizib latif misal tawa kaya ngono kon ngalah paling kon oleh rong kalimat guyu dhewe dapurane aku maca kaya ngene mesti kan tak kon maca al-waqi aping 700 lak gendeng dhewe kon kayak oleh ping 3 iki ping 3 papat ya baleni gue wis oleh ping 55 sik iki mang 55 ta 53 ya baleni meneh akhir gak tutuk-tutuk kon. Wis kan thariqatmu ati sing temenan, sembayangmu temenan, ibadahmu temenan, nyambut gawimu temenan, tapi ati madhep mantep marang Gusti Allah, percaya karo Allah, percaya kepada keseimbangan hidup dan berdaulat atas dirimu sendiri sesuai dengan yang diberikan oleh Allah. Jadi keseimbangan intinya adalah semakin engkau mengacu kepada arahan Allah semakin seimbang. Gampangnya ngono. Nah, saiki tak kayak contoh terakhir iki Mas Suko. Yang saya habis ini kita tanya jawab lagi atau tolong direspon.
Jadi iki Pak Rahmat ini kan anaknya kan sak kelas karo anakku. Nah wingi lah aku melok ngeterno futsal. Arek kelas 1 SMP mat. Dadak musuhe SMA gede-gede. Sosop-sosop para arek iku. Gede musuhe. Terus anakku barang termasuk tiba tuabran karo godene sakono, terus jengkule sampai beset sampai gedien ngono terus dhek dikongkon metuse diganti liyane sambil diobati. Lah ketika diobati dhek karo gawe status Instagram. Statusnya itu la taslimu illa ilallah. Jangan menyerah kecuali kepada Allah. Mas yo musuhmu gedene sak pira jangan menyerah. Nah, saya ingin bulan depan menyerah itu dolekno sing kon menyerah iku apa? Ini kan awal saya sebut. Kon iki ono menyerah-menyerah lho soal aku. Terus di mana ngalang-ngalang njaluk suwu Mbah Nunai. Ngono ta? Iku berarti menyerah kon dhewe. Wong kon duwe hak dan kedaulatan untuk menempuh sendiri kepada Allah kok serano aku. Itu berarti menyerah. Contoh lain. Apa? Nyambut gawe kan ojo menyerah. Terus. Wa idza faragta terus. Sampai umur saya ini loh, mau menyerah. Pegel, gak menyerah. Bayang aku sering makyani ngene iki pegel ngantuk nemen aku gak leren blas. Tapi gak menyerah. Tak lakoni, tak tabrak mari ngono jam 3 esuk sehat walafiat dibanding jam 09.00 mang. Ngono kok. Ojo menyerah. Contoh lain menyerah apa rek? Pokoknya mikir Islam yo ruwet nek dipikir temen sing penting aku nyumbang masjid ngene wis. Gak menyerah toh. Jadi kita bisa menyerah kepada kemalasan berpikir, menyerah kepada ketidaksergepan melakukan sesuatu, menyerah kepada macam-macam. Terus timbangannya angel-angel Islam kayak pemikiran yang penting ada apal Quran wis beres ngono ya. Itu salah satu bentuk, meskipun saya tidak mengatakan terus ngapalno Quran elek, gak bagus. Cuman kalau itu adalah salah satu output dari awakmu menyerah terhadap keseyogyaan untuk melengkapi dan mengutuhkan keislamanmu, terus akhirnya kok serahno nang maca Quran tok, ya apal Quran tok kan juga menjadi lemah. Ngerti maksudku? Ngene wis, nek perusahaan-perusahaan ono CSR rek ya. Siapa sing kerja di perusahaan? CSR itu apa? Corporate Social Responsibility, ya. Awakmu berarti katanya ndelok potongane rada di perusahaan awakmu. Gak. Biasanya apa sing dilakoni corporate itu? Temen dah. Merespon permasalahan sosial temenan, terus menyelidiki riset ngono. Ngene wis, biasanya CSR diterapkan pas poso Ramadan. Biasanya Ramadan perusahaan-perusahaan iku apa? Apa rek? Santunan anak yatim. Bagi takjil. Mesti mbangane mikir angel-angel. Kan kudune nandur kan kudu ndek lemah sing pas cek cukule. Jadi sedekahmu harus diberikan kepada orang yang membuat pahalanya subur. Karena kamu mencari yang paling tepat yang kamu bersedekah. Gak angger wong kok kei. Tapi kamu melakukan riset sekedarnya. Betul. Nah, perusahaan-perusahaan ini lah rasa-rasa pokoknya anak yatim wis ya. Kita betul. Kuwabe akhirnya anak yatim iku akeh anak yatim saiki. Angger poso kok akeh blader anak yatim. Pas gak poso gak yatim. Itu Ramadan yatim. Awakmu laro nih Mayan kan, saya kalau ada banyak anak kecil kan, kalau jumlahnya cukup banyak tak unggahno panggung. Sehingga ketika saya diundang oleh sebuah perusahaan untuk ke beberapa kota besar di Indonesia untuk sadurunge maghrib nglumpukno anak yatim, aku dikon ngomong semacam ceramah ngono iku, aku lagi gak iso ceramah.
Jadi arek-arek itu takon munggah, tak takoni namanya siapa, Rizky, bapak namanya Suparjo, bapak kerja di mana, pegawai negeri, ibu jualan di warung. Dalam hari yatim. 100% yang saya ajak naik panggung dan saya tanya itu bukan yatim. Ya apa? Dan banyak kasus-kasus yang lain. Jadi aku gak suudzon ya, ya aku mek di pengalamanmu. Dan aku duwe pendapat. Yang disebut menyantuni anak yatim itu apa tujuan utamanya? Merubah dia dari yatim menjadi tidak yatim. Jadi dia menjadi tidak punya bapak menjadi punya bapak, menjadi tidak punya bapak ibu menjadi punya bapak ibu, dari yatim menjadi tidak yatim lah ngono tujuannya. Jadi solusinya ya apa? Apa dikai sego bungkus karo sarung? Solusinya kan didolone orang tua. Betul enggak? Jadi lembaga-lembaga anak yatim itu menurut saya pekerjaan utamanya adalah golek wong tuwek-tuwek keliling sing gelem ditambahi anak situ cek dadi anake cek gak yatim lak ngono sing kudune. Bukan menghimpun dana digawe juju arek yatim. Diseragami. Terus mari ngono didelen di asrama sing tulisane panti asuhan anak yatim. Dadi arek iku mlebu metu aku yatim ya. Oh yatim aku ya. Oh no. Suwe-suwe mergo bertahun-tahun ndek kuno suwe-suwe dia menjadikan yatimnya sebagai senjata hidup. Nang dindi kula yatim lho. Wes dimurahi wong. Akhirnya yatim menjadi komoditas. Yatim menjadi barang dodolan nak ngono. Iki aku gak anu lho, gak suudon kalau sapa-sapa lho ya. Aku nyeritakno pengalamanku dan pendapatku. Ya macam-macam banyak nek diteruskan soal ini. Nah sekarang tak balekno nang menyerah tadi itu. La tastaslimu illa ilallah. Jangan menyerah kecuali kepada Allah. Iso tak aku njaluk tolong apa contohnya sing awakmu menyerah? Ada menyerah kepada dirimu sendiri, ada menyerah kepada orang lain. Awakmu terhadap keadaan Indonesia dan dunia ini putus asa apa tidak? Sambat agak? Sambat. Artinya secara teknis ilmunya menungso angel ngatasi, gak iso ngatasi kali. Boleh apa tidak? Bahwa Anda berputus asa atas hitungan bahwa kamu tidak punya kemampuan mengatasi Indonesia. Masih akan jadi presiden. Engko akhirnya menterimu nabrak listrik kabeh apa kono? Ya. Boleh enggak kita putus asa bahwa kita ini tidak punya kemampuan untuk mengatasi keadaan yang besar, problem yang besar itu? Boleh enggak? Wajar enggak gitu aja? Wajar enggak? Wis gak iso rek is nasi jadi bubur rek. Dari sapa tadi bubur tak jadi taek barang. Boleh enggak mengeluh seperti itu? Yang dilarang oleh Allah apa? Yang dilarang oleh Allah adalah masih akan wis buntu, wis gak iso apa-apa, wis latang-latang, wis kepojok, tidak berdaya, tapi kamu tetap tidak menyerah dan kamu tetap yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Kan begitu? Masih lumpuh ya, tapi tetap tidak menyerah terhadap keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Itu yang namanya tidak menyerah. Nah kita jangan menyerah. Nang diki maknya iki apa kata terusin nang diki. Aku mau menyerah. Aku pokoknya tak lakoni terus. Wong aku sing gawe ya dudu aku kok. Meneng-meneng ngene kok. Lho moro-moro lho kok cik akeh ya arek. Lho. Dek Madiun ono papat, kelompok Madiun tok papat kelompok. Kok durung dek kono dek Pemalang, dek Pekalongan, dek Batam, dek Pekanbaru, dek loh, cik akeh arek-arek. Kelompok-kelompok dhewe gak tergantung aku. Mabengi kan
tadi malam itu kan Manages Kudro di Muntilan, sudah 7 tahun mereka ngelompok ben wulan. Gak tergantung aku gak teko ya kan masalah. Mereka wis nemokno apa sing kudu dilakoni. Ya, sing penting uripe iki nglakoni ngene terus, seneng atine, tenang uripe, ya toh, urip pikirane, menikmati selawatan Mas Yong, kadang-kadang yo nemen eleke. Artinya situk nedo. Gak apa-apa, tapi kan duduk kontes nyanyi selawatan. Selawatan kan bukan bernyanyi, nek bernyanyi kudu memenuhi estetika dan artistik. Nek selawatan gak, nek iso ya bener ya. Nek kepastiane gak ya gak masalah. Ya. Wong sing penting sing didelok adalah qulubikum wa a'malikum. Bukan ajsamikum wa suwarikum. Itu kan, bukan rupamu dan bukan jasadmu, gitu ya. Nah, tidak menyerah ini tolong jadi PR bersama. Kono ojo menyerah ya, Rek ya. Ojo menyerah. Bojomu gak metemu terus. Terus. Nek iku gak putus asa iki ya. Suwe-suwe kan tujuanmu berubah. Suwe-suwe. Wis pokoke aja putus asa Rek ya. Ojo menyerah ya. Iki soalnya fatwane anakku. Jangan menyerah. Soalnya dia nggawe kaos bal-balan iki duduk jenenge dhewe tapi EAN Junior. Iku. Ya. EAN JR gitu. Wah ya wes. Jangan menyerah. Berikutnya kami persilahkan dulur-dulur merespons, mengelaborasi lebih jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh Cak Anun tadi terkait kegoncangan, keseimbangan itu sendiri. Lalu satu hal yang sangat penting adalah bahwa kita tidak boleh menyerah. Mengaduh boleh, tapi jangan mengeluh, gitu ya. Silakan, kami persilahkan 4 orang untuk memberikan responsnya berupa tambahan-tambahan atau pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Dudung atau Mas Acang. Sambil menunggu teman-teman. Ayo Rek. Saya ucap, tadi ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab tentang ini, bahwa terkait kebijakan pemerintah yang sudah lagi tidak banyak, yang tidak sejalan dengan suara rakyat. Kemudian ketika masyarakat atau rakyat mengajukan katakanlah keberatan melalui demo, ternyata mentok gitu. Kemudian ditanyakan apakah ada sistem atau cara lain alternatif untuk ke arah situ. Mungkin itu. Oke, untuk teman-teman yang kuliah, terutama yang sosiologi atau visipol ya, kita mengenal istilah first world countries, second world countries, dan third world countries. Negara dunia 1, negara dunia kedua, negara dunia ketiga. Indonesia dikategorikan sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang. Teman-teman sekalian, dunia akan segera berubah. Teknologi digital semakin luar biasa dan distribusi populasi maupun ilmu pengetahuan sedemikian mempengaruhi geopolitik, geoekonomi dan juga geobudaya. Maka dalam waktu yang tidak akan terlalu lama akan terjadi perubahan level yang tadi 3 tadi. Amerika akan menjadi negara dunia kedua, Eropa akan menjadi negara dunia ketiga, Asia Pasifik, negara-negara Asia Pasifik akan menjadi pusat ekonomi dunia, sehingga dia akan disebut negara dunia pertama. Jadi Cina terutama akan menjadi negara nomor 1 di dunia. Itu berarti dia yang memimpin seluruh pergerakan ekonomi di Asia Pasifik. Nah sekarang tinggal Anda mau memilih untuk ikut memimpin ataukah Anda menjadi cleaning service dari perusahaan-perusahaan Cina. Dunia sedang berkembang seperti itu. Nah, pemimpin-pemimpin yang sedang menjadi pemerintah negeri ini tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk membawa Indonesia menjadi
sebagaimana seharusnya dan sebagaimana yang merupakan potensinya, sehingga kita akan tergiring untuk sampai hari ini kita kecenderungannya akan tergiring menjadi pelengkap penderita dari kekuatan ekonomi Asia Pasifik itu. Asaki monggo. Sebenarnya ini kita harapkan dari parpol-parpol, kita harapkan dari universitas-universitas untuk bisa memimpin anak-anak muda menjadi generasi masa depan yang bangkit untuk menentukan dirinya sendiri dan mengerti kekayaannya sendiri. Tapi Anda tahu polisi-polisi yang bergulir selama 3 tahun ini adalah polisi-polisi yang penuh tidak percaya diri, polisi-polisi yang meletakkan Indonesia sebagai inferior, sebagai pelengkap penderita, sebagai objek, sebagai pengemis, sebagai pendompleng, sebagai apa menere? Ekor. Nah, sekarang ini bisa merupakan pilihan negara dan bangsa, bisa merupakan pilihan dari individu atau kelompok-kelompok. Oleh karena itu Anda harus mendidik anak Anda, juga Anda sendiri, adik-adik Anda, untuk menjadi manusia yang tidak menyerah terhadap yang akan menjadi masa depan dunia itu. Jadi kon kudu nunggangi jaran larat sing gak iso dindeki. Caranya adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri Anda, meningkatkan semua penyuburan bakat-bakat Anda. Anda harus fokus terhadap kemampuan Anda, harus kerja keras, kudu wani tanding, kudu wani tandang, supaya Anda tidak menjadi gelandangan di negara Anda sendiri. Nah ikut dok. Nama ia mencoba membangun kemandirian, membangun kedaulatan, membangun manusia baru yang tidak hanya akan menjadi jongos-jongos masa depan. Nah monggo, ini dielaborasi oleh forum-forum maiyah di mana-mana. Dan itu bisa kita lakukan dari lingkar-lingkar kecil, karena kita tidak punya peluang untuk memberesi seluruh negara ini secara nasional, sebab kita sangat percaya kepada peran-peran di luar manusia. Kita percaya kepada peran Allah, kita percaya kepada peran para makhluk-makhluk yang ditugasi Allah untuk ikut membimbing kita. Kita percaya kepada energi-energi dari masa silam, kita percaya kepada simbah-simbah, sesepuh-sesepuh, panembahan-panembahan, ki ageng-ki ageng, ki gede-ki gede, para masyayikh, para maulana, dan lain sebagainya, yang juga bekerja sama dengan kita semua. Kalau Anda tidak mau dikuasai oleh salah satu bangsa yang sekarang sedang menjajah Anda dan dipersilakan untuk dengan seenaknya menjajah Anda, maka Anda harus mempelajari bahasanya. Dan kalau Anda tidak mempelajari bahasanya, teman-teman sekalian, dulu ada asumsi kesalahan Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan yang pertama adalah dia menghilangkan pelajaran bahasa Belanda. Karena waktu itu kita bersikap puritan, nek sinau cara londo seolah-olah kita menjadi pengikut Belanda. Padahal untuk bisa mengatasi kuda larat yang diciptakan oleh Belanda, awakmu kudu menguasai bahasa Belanda. Nek kon lawan arek sing pinter pencak, ya kon kudu sinau pencak. Tak ngono. Kalau Anda melawan suatu energi, Anda harus mengatasi energi itu. Anda harus mutakabirin. Anda harus menjadi orang yang bisa mengatasi, merantasi, menggedeni masalah-masalah yang sedang Anda hadapi, yang malam hari ini kita sebut kuda larat. Kira-kira ngono iku rek. Iki dipikir pelan-pelan ya, secara bertahap. Pokoknya minimum awakmu, keluargamu, anakmu, adik-adikmu, dulur-dulurmu, jangan menyerah untuk kelak hanya akan menjadi gelandangan-gelandangan dan jongos-jongos. Nyambut gaya saiki ndek kuno gak apa-apa, tapi Anda harus belajar untuk menjadi bos pada akhirnya. Tirulah orang Madura. Masih mek pabrik beting tapi jeragane aku. Itu ya sekalian ya. Dan manusia Indonesia punya kemampuan yang luar biasa sebenarnya, cuman tidak dipercaya oleh pemerintahnya, tidak dipercaya oleh bangsanya sendiri, dan kita saling tidak percaya satu sama lain, saling dengki satu sama lain. Nah mohon, ini yang kita kikis di Maiyah. Kita tidak dengki satu sama lain, kita harus saling dorong-mendorong, support-mensupport satu sama lain,
dan jangan iri kepada kemajuan teman kita. Kita harus punya keseimbangan hidup, harus punya keseimbangan hati dan pikiran, sehingga kita syukuri siapa saja yang maju, supaya kita juga akan saling mendorong untuk saling memajukan dan menyuburkan di antara satu sama lain. Kira-kira gitu jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Jilul saking Surabaya. Pertanyaan pertama, bangsa-bangsa lain itu muncul karena mereka punya, menurut yang saya amati, mereka punya sesuatu yang mereka tawarkan kepada dunia dan akhirnya diikuti gitu. Nah, sederhananya kira-kira Mbah Nun, apa yang Indonesia atau bangsa kita tawarkan pada dunia dan itu akan bisa diikuti. Yang kedua, tadi Mbah Nun sempat menyebutkan bahwa sebenarnya harusnya politisi, harusnya parpol yang bisa jadi jalan atau cara untuk menawarkan atau membangkitkan bangsa kita gitu. Tapi ketika saya mengamati dan melihat dari dekat gitu, di politik ini, di tokoh politik, di partai politik ini, mungkin ada orang-orang yang baik, tapi keikhlasan itu absen di sana. Yang ada hanyalah ambisi, yang ada hanyalah pengaruh. Andaikan ada sedikit narasi, itu adalah jalan untuk mencapai ambisi dan keinginan yang itu nggak ada keikhlasan sama sekali. Nah, kira-kira bagaimana gitu melihat fenomena politisi kita seperti itu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega dari Surabaya. Membahas tentang keseimbangan. Tentang keseimbangan, tadi saya ada timbul pertanyaan. Yang pertama membahas keseimbangan. Yang pertama adalah seperti apa sih? Bagaimana sih keseimbangan dalam kehidupan agar bisa dicapai seseorang? Tadi sudah dibahas sama Mbah Nun, kalau keseimbangan itu tandanya adalah ketika kamu sudah mulai dewasa dalam segi pemikiran dan apapun itu sudah dewasa, itu namanya keseimbangan. Namun dalam diri saya sendiri bertanya lagi, seperti apa sih orang yang sudah dewasa itu? Saya mengaca pada diri saya sendiri kalau saya belum dewasa. Kemudian Mbah Nun menjawab lagi tentang kedewasaan itu ketika seseorang itu sudah menjalankan dan menjauhi perintah dan larangannya Allah. Nah, seperti itu intinya. Orang yang dewasa itu menjalankan perintahnya Allah, jalan di jalan Allah. Kemudian timbul ada pertanyaan lagi dari saya. Seperti apa sih orang yang sudah ada di jalannya Allah atau yang belum di jalannya Allah itu? Tadi sudah saya diskusikan sama teman-teman saya di belakang. Kalau orang yang sudah ada di jalannya Allah itu pasti akan mendapatkan kesejahteraan atau hati yang damai. Namun itu kan hanya, menurut saya ini hanya oncaan atau pemahaman dari saya yang masih notabene-nya berpikirannya masih pendek, masih cetek, dan butuh lagi penjelasan dari Mbah Nun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daus dari Surabaya Utara, dekat Madura. Di sini saya sedikit bantah sementara ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, membantah sementara. Ucapan itu tidak ada mustahil oleh Allah, tidak ada mustahil kalau di Allah gitu. Kalau ya kalau mustahil lek iku anu Allah gitu intine. Lah iki lek menurutku iki tak bantah sementara. Soalnya guru ngajiku iku ngundang Cak Nun 12 tahun yang lalu. Iku gak merene gak teko-teko. Iku mustahil. Kok sawane undang Cak Nun nek kampung kula niku mustahil niku. Kok gak terwujud iki Allah tak bantah sedilut ngene. Sampai iku terwujud ngono ae. Monggo teko Cak Nun. Kampung kula ya ngono Cak Nun, sempit bae gak seneng. Wis niku mawon. Kampungnya di mana, Mas? Surabaya Utara, Madura tok wis Cak Nun seneng wis Mas. Ya, berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmi Fadila, asalnya dari Batu, Malang. Domisilinya di sini di Surabaya dekat sini. Pertanyaan saya, bunuh diri itu sebenarnya kenapa?
Soalnya sekarang ini kan lagi musim yang namanya mental illness itu loh. Mental illness apa ya namanya ya? Penyakit masalah di akalnya, masalah di hatinya atau apa itu loh. Saya penasaran konsekuensi dari bunuh diri itu apa. Kemudian begini. Sebenarnya bunuh diri, bedanya bunuh diri, mati moksa sama hubungannya kemudian dengan, kan itu nanti ada kehidupan setelah itu, mungkin gitu. Terus di kehidupan setelah itu kan ada, dan juga di kehidupan saat ini kan ada jin, ada hantu, ada apa-apa. Sebenarnya jin itu apa, setan itu apa, terus hantu itu sebenarnya juga apa? Karena kita sering mengucapkan kata jin, setan, hantu, tapi saya nggak mengerti sebenarnya apa itu jin, setan, dan hantu. Udah, makasih sebelumnya. Oke. Kita beralih ke sayap kiri ya. Langsung Mas, langsung silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat saya Mbah Nun. Nama Mohon Roni. Saya asli dari Madura. Ya. Pertama terus terang di sini saya sudah dari awal mulai tidak seimbang. Kenapa? Saya sedikit kurang mengerti bahasa Jawa seperti itu, Cak. Ya. Ya. Karena saya asli Madura Bangkalan, sebelahnya Suramadu. Ya. Menanggapi yang diucapkan tadi oleh Cak Nun. Pertama, ketika berbicara tentang keseimbangan, menurut saya pribadi ada satu kata kunci menurut saya pribadi ya, yaitu keikhlasan, hal positif yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri seperti itu ya. Terus terang dari dulu saya banyak membaca referensi dan ikut kajian-kajian. Di situ saya mulai berpikir dan mulai menemukan ketidakseimbangan seperti itu, karena berlawanan dengan dia mengatakan benar, kami mengatakan benar, dan itu timbul benar kok persis benar seperti itu. Nah, dari sana mulailah ketidakseimbangan itu timbul karena efek dari sifat manusianya pribadi seperti itu. Kenapa? Manusia itu kan wajar ya, ingin tahu, ini ingin tahu seperti itu ya. Namun ketika berada di tengah-tengah, umur itu kan tidak menentukan kedewasaan seseorang seperti itu ya. Mungkin hal positif yang harus kuncinya adalah ikhlas pada diri kita sendiri seperti itu ya. Namun ketika kita mencari tahu hal-hal positif, terutama tentang agama, Islam dan sebagainya, saya mempunyai pertanyaan sederhana yang akhirnya membuat saya tidak seimbang, dan itu membuat saya ragu-ragu seperti itu ya. Islam itu kan kebenaran, kedamaian yang indah seperti itu ya. Namun ketika saya sudah umur 20 tahun lebih seperti itu, saya bertanya pada diri saya sendiri, sejak kapan saya Islam seperti itu? Kenapa patokan umur itu tidak menentukan suatu hal positif ini benar, karena Islam itu kan kebenaran seperti itu kan ya. Maka dari itu pertanyaan itu saya tanyakan kepada orang sekitar, namun jawabannya berbeda-beda seperti itu ya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbah Nun dan dulur-dulur Ma'iyah. Nama saya Raka Aji, asal Jakarta, besar di Surabaya. Saya ingin menanyakan tentang ini Mbah Nun, nunggang jaran larat. Izin untuk mengutip kata Benjamin Franklin, seseorang yang penuh nafsu ibarat sedang menunggang kuda. Nah, untuk mengendalikan nafsu sendiri itu bagaimana Mbah Nun? Dan di lain itu Kanjeng Nabi juga mengungkapkan bahwa perang yang terbesar adalah melawan hawa nafsu. Nah, apakah ada perbedaan antara nafsu dan hawa nafsu, Mbah Nun?
Karena menurut saya mengendalikan nafsu ini untuk keseimbangan semuanya, Mbak Nun. Dan jihad melawan orang-orang kafir termasuk amalan yang paling utama. Tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali setelah jihad melawan nafsunya. Jadi mohon maaf apabila saya salah. Yang saya lihat akhir-akhir ini kebanyakan, ini saya tidak menuduh, hanya anggapan saya, maaf kalau salah. Jadi orang lebih fokus pada orang-orang kafir tapi tidak fokus pada melawan hawa nafsunya. Padahal awal dari itu adalah melawan hawa nafsunya. Dalam arti saya tidak melarang untuk melawan orang-orang kafir, namun yang pengurutannya adalah melawan hawa nafsunya. Apakah begitu, Mbak Nun? Saya mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rosid. Saya dari Kediri, asli Kediri. Saya berangkat tadi habis maghrib. Kebetulan untung saya tidak telat, ya telat sedikit. Di sini Cak Nun, saya di dalam hati saya bingung bahwasanya sekarang kan dinamika politik di sini sudah ada ajang bergengsi, pesta rakyat. Bahkan demokrasi itu dibuat sebagai ajang bergengsi. Akan tetapi mohon maaf sebelumnya, ketika NU itu dijadikan kampanye ataupun background, itu pendapat Cak Nun seperti apa? Kalau saya pribadi, saya masih belum menemukan jawaban yang pas, Cak Nun. Nggih, ngeten mawon. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya dalam materi ada embel-embel NU, akhirnya biar masyarakat itu tahu. Jadi seperti itu, Pak. Ngonten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Cak Nun dan semua kru telah memberikan izin saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya M. Al-Faqi, asli Jember, bertempat tinggal di Lebak Timur, Kenjeran. Yang saya tanyakan, dulu Nabi Adam Silakan terlanjutkan, Mas. Silakan. Silakan. Dulu Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi goro-goro Siti Hawa kena hasut setan. Pertanyaan saya, bagaimana Tuhan menurunkan Nabi Adam, Siti Hawa dan jin-jin ke dalam dunia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Muayyan dan saya jauh dari suku Asmat, asli Madura. Dan saya ingin bertanya mengenai tentang keseimbangan. Saya sama dengan saudara saya yang dari Madura. Saya dari tadi berada dalam keseimbangan. Saya sebenarnya tidak ingin bertanya. Tadi ada kutipan begini bahwa mengeluh itu tidak boleh. Yang boleh itu mengadu. Malam ini saya ingin mengadu kepada Cak Nun bahwa saya berada dalam ketidakseimbangan malam ini. Karena yang lain tadi tertawa, saya cuma plong-plong gitu. Gak ngerti bahasa Jawa. Blas. Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana yang ingin saya tanyakan kepada diri saya dan
yang ada dalam diri saya ingin tanyakan kepada Cak Nun, bagaimana saya ini mengikuti ma'iyah secara kontinu tetapi dengan keseimbangan. Artinya saya paham dengan bahasa Jawa juga. Artinya Cak Nun dan beserta kru juga seimbang, harus mengerti dengan bahasa saya Madura, seperti itu ya. Biar kita seimbang. Seperti itu, hanya itu saja. Dan saya minta doanya kepada rekan-rekan semuanya, semoga saya tetap tidak menyerah. Tadi kan ada tidak boleh menyerah untuk mengikuti ma'iyah. Terima kasih. Yang terakhir, silakan Mas. Nun sewu, assalamualaikum, Cak Nun. Kula Sugiharto ndugi Gedangan pada tanglet tentang matahari memancar dugi wetan ya. Kalian orang-orang perlu berkumpul dugi wetan ya. Nah, pertanyaannya ya ten, nopo wonten persamaane kalian fajar dugi wetan ya. Tapi mboten Al-Fatar, Janun. Ngoten mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan mungkin bisa ditabulasi pertanyaannya. Nah, saya coba rekap pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama tentang ini Cak Nun, bahwa di dalam iklim politik kita yang terlihat hanyalah ambisi dan absennya akhlak atau keikhlasan. Kemudian juga tentang keseimbangan tadi, ada yang menafsirkan bahwa keseimbangan itu disampaikan ketika ada kedamaian hati, cuman itu masih menjadi pertanyaan bagi si penanya tadi. Kemudian lagi yang lain tentang soal Bapak mengundang jenengan. Nggih, itu dulu. Yang dari sisi sebelah kanan tadi. Oke, yang para politisi tadi ya. Sebelumnya gini teman sekalian, ini semua idiom atau istilah yang malam hari ini kita pakai, ada jaran larat, nunggang, neraca, zalzalah, keseimbangan, jangan menyerah dan seterusnya tadi itu kunci. Jadi kalau hidup itu adalah almari dan isinya, maka itu kuncinya tok. Jadi jangan dianggap itu isi almari. Jadi Anda yang harus buka almari hidup Anda, terus Anda harus cari isinya almari hidup Anda itu. Jadi jangan kunci dituntut untuk menjelaskan isi almari, ngerti ya? Jadi yang penting ingat-ingat aja, kata-kata itu dipakai untuk kunci. Anda ngalamin apa, bukaan nganggu kata-kata itu. Nanti Anda akan ketemu. Jadi karena misalnya keseimbangan itu tidak bisa dijelaskan, karena setiap peristiwa, setiap yang Anda alami, setiap yang Anda dengar, setiap yang apa saja itu memerlukan keseimbangannya masing-masing. Jadi kalau mau menjelaskan harus kasuistik. Yang paling gampang ginilah. Ya kalau kopi 1 gelas, ya gulanya pol 1,5 sendok, 2 sendok. Kalau terlalu banyak menjadi tidak seimbang. Itu ya yang paling gampang. Nah, ada orang yang sholatnya agak berkembang dikit ya software. Sholatnya luar biasa, tapi kelakuannya kurang oke, kurang sayang kepada orang miskin, tidak tata krama dengan orang tua dan seterusnya. Itu namanya tidak seimbang. Keseimbangan adalah ketika semua yang dituntunkan oleh Allah itu Anda lakukan secara seimbang, ya ngono meneh. Secara seimbang. Jadi ya setiap Anda alami apa-apa, berpikir tentang keseimbangan, nanti akan ketemu keseimbangannya. Sebab nggak bisa dijelasin seimbang gitu doang, nggak bisa. Karena apa dulu masalahnya? Bersuami istri ada keseimbangannya sendiri, kan gitu kan? Bapak sama anak ada keseimbangannya sendiri. Apa saja, Anda bertetangga ada keseimbangan sendiri. Anda bernegara juga ada keseimbangannya sendiri, gitu ya. Misalnya jaran larat, opo ae sing gak iso dindek iki rek. Iki wis gak iso iki.
Wis pokoknya didoli kabeh iki wis entek iki suwe-suwe iki wis gak iso dindek iki ya, itu berarti jalan larat. Iki apa iki narkoba iki nggak habis-habis ini. Wong tidak jelas siapa yang menjual, siapa yang memberantas kok. Kadang-kadang sama-sama saja kan gitu. Ini tidak bisa dindek, ini tidak bisa dihentikan, berarti jalan larat. Nah, temukanlah jalan larat dalam kehidupan Anda sehari-hari serta di dalam bernegara, bermasyarakat. Itu ya. Jadi itu kuncinya saja. Kembali ke soal politisi tadi. Sebenarnya tidak hanya politisi di parpol sebenarnya, yang kalau istilah Anda tidak ikhlas tadi itu kan maksudnya kan tidak meletakkan diri sebagai orang yang dibayar oleh negara untuk mengabdi kepada rakyat di negara itu kan, itu yang disebut tidak ikhlas. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah ini sistemnya yang salah apa manusianya yang salah? Kalau dari view Anda tadi seolah-olah manusianya yang salah, sistemnya sudah benar. Coba Anda pelajari sistemnya. Sebab nanti bisa dialektis, sistemnya bisa merusak manusia, manusia bisa merusak sistemnya, dan itu saling merusak satu sama lain, simbiosis immutualistis, karena sangat apa dek? Kalau yang saling merusak itu apa? Parasitisme. Menurut gunanya arek sekolah itu ya. Kalau Anda tidak percaya, Anda lihat nanti Anda jadi sarjana, terus api kon wonge. Pikirannya ya seimbang, delok rakyat ya jernih gitu ya. Begitu Anda menjadi staf menteri, ya, kok mulai berubah wong iki gitu. Loh, kok mulai seje caranya delok rakyat gitu ya. Mulai berbeda cara dia memandang rakyat dan seterusnya. Jadi ketidakseimbangan itu adalah ancaman bagi setiap orang. Ketika sistemnya, gilingannya, kalau pakai istilah yang di Padang Bulan, kalau gilingannya memang buat Anda tidak seimbang. Jadi birokrasi dan pemerintahan Indonesia itu seperti kawah, di mana kalau Anda masuk kawah itu Anda menjadi tidak seimbang. Anda menjadi tidak adil, Anda menjadi curang, Anda menjadi bernafsu untuk harta benda dan seterusnya. Maka kita tidak usah berdebat yang mana yang salah, sistemnya atau manusianya. Sistemnya juga banyak yang salah, manusianya juga banyak yang salah, itu aja. Yang jelas di Ma'iyah ini kita berlatih menjadi manusia yang kalau bisa tidak seperti itu, karena Anda punya pertimbangan yang lebih luas, yang lebih kompleks dan Anda punya teori mengenai keseimbangan hidup, sehingga mudah-mudahan Anda tidak menjadi seperti itu. Paling tidak kadar Anda tidak setinggi itu kerusakannya, gitu loh. Ini ya cuman nandur satrio. Kita cuma menanam ksatria, menanam perwira hidup di Ma'iyah ini. Karena kita sementara ini belum diizinkan berbuat sesuatu yang lebih makro. Jadi yang bisa ya cuma nyiramin anak-anak untuk bisa lebih sehat hidupnya, pikirannya, hatinya. Karena penyakit di Indonesia dicari keluar gampang, dicari dalam gampang. Kalau dicari luar misalnya negara dan pemerintah tidak seimbang. Bahkan pemerintahnya sendiri tidak mau tahu bahwa negara sama pemerintah berbeda. Ini kan sudah berapa kali saya omongkan di Ma'iyah. Pemerintah itu bukan negara dan negara itu bukan pemerintah, itu beda. Rumah tangga tidak sama dengan keluarga, keluarga tidak sama dengan rumah tangga. Kasir bukan bendahara, bendahara bukan kasir, gitu gak? Dibutuhkan kedua-duanya. Tapi sekarang kan kasirnya merangkap bendahara, rumah tangganya merangkap keluarga. Jadi gaji dari kantor bapak langsung ke ibu di rumah dan seterusnya. BUMN langsung store ke Departemen Keuangan. Padahal Departemen Keuangan itu bukan lembaga negara tapi lembaga pemerintah. Padahal BUMN kan badan usaha milik negara, bukan BUMP. Kalau BUMP badan usaha milik pemerintah. Itu juga satu jenis ketidakseimbangan banyak sekali. Misalnya yang pegawai kantor kabupaten atau kota madya atau gubernur ada nggak? Anda taat nggak sama gubernur? Tak karepmu yuk. Selama ini prakteknya taat nggak? Ada nggak di kantor kabupaten yang tidak taat pada bupati? Sangat berkuasa nggak? Padahal bupati itu pegawai negeri apa negara apa pegawai pemerintah? Ya pemerintah. Sementara ASN-nya, PNS-nya kan
pegawai negara. Kan sebenarnya bukan dalam satu struktur. Yang satu jabatan politis, yang satu jabatan kenegaraan. Jadi sebenarnya bupati tidak punya hak. Wong dia cuma outsourcing. Ya toh? Presiden adalah TKI 1, Tenaga Kerja Indonesia seri 1. Bupati-bupati sekian ratus kan gitu kan. Mereka semua outsourcing. Meneng-meneng dadi bupati, dadi wali kota gak ro apa-apa, sing arek-arek anak-anak yang sudah kerja puluhan tahun di situ menjadi bawahannya. Siapa yang lebih menguasai masalah sebenarnya? Yang sudah kerja puluhan tahun apa yang baru aja menjabat menang pilkada? Kan sekarang Indonesia dikuasai oleh orang yang tidak menguasai masalah, membawai orang yang sangat menguasai masalah. Akhirnya yang terjadi adalah dingki-dingkian, jegal-jegalan, betul enggak? Nah, itu salah satu contoh ketidakseimbangan. Sambil saya minta maaf soal bahasa Madura dan bahasa Jawa tadi ya. Saya minta maaf, saya sudah terlalu tua untuk bisa bahasa Madura sehingga tidak mungkin saya belajar bahasa Madura, tapi saya sangat ingin sebenarnya belajar bahasa Madura, tapi salahnya saya tidak pernah punya kesempatan untuk itu. Jadi kalau saya harus bisa bahasa Madura, saya mohon semua jamaahnya juga harus bisa bahasa Madura. Enakmu aku ijen tok sing diwongkon. Kon enggak lah, enak dhewe. Nek kalau memang mau gitu ayo bareng-bareng semua kita belajar. Tapi orang Madura emang begitu. Itu contoh dari kepercayaan diri, contoh dari kedaulatan gitu. Saya pernah cerita ada teman kita Junaidi namanya di Amerika, dia kerja di Philadelphia, di Seattle, pindah ke Virginia, pindah kemana-mana, dan dia bahasa Inggrisnya paling 5%, selebihnya bahasa Madura. Yang penting dia kerjakan paling yes no, minutes, delete, dulu, sebentar, paling gitu dong, sudah tadi, sudah. Already, ngono tok, not yet, ngono tok, kerjanya gitu tok. Tapi dia survive di Amerika, survive. Dan kalau dia dituntut belajar bahasa Inggris, dia jawabnya persis Anda. Kenapa saya yang harus belajar bahasa Inggris? Kenapa bukan Anda yang belajar bahasa Madura? Ya, orang Amerika kan orang Amerika suruh belajar bahasa Madura, tapi itulah orang Madura. Nanti malaikat yang mengadili malah diadili sama orang Madura. Man rabbuka, masa saya tidak tahu? Ya tahulah saya, masa tidak tahu saya? Lucu sampean ini. Masa saya ditanya man rabbuka, orang Madura kok ditanya man rabbuka? Malaikat ini bagaimana wawasannya? Madura dibantah malaikat kabeh karena Madura. Top. Saya sering ternyata baik Madura Muzamili maupun Madura dia sama aja gitu ya. Madura emang begitu, menyenangkan, dan Allah saya kira memang mengkhususkan menciptakan orang Madura itu dengan watak yang seperti itu. Oke, jadi yang pertama gitu Mas ya. Jadi tidak usah menyesal karena Anda tidak bisa memperbaiki satu persatu. Mungkin orang-orang yang tidak ikhlas itu karena memang airnya keruh. Nanti kalau kita mendapatkan air yang agak tidak keruh, yang agak jernih, mungkin mereka menjadi ikan yang baik, bisa aja. Iya Mas ya. Jadi menurut saya sekarang kita tidak punya beban kewajiban untuk memberesi semuanya itu. Yang penting Anda sendiri tumbuh menjadi orang yang ikhlas, orang yang mencintai rakyat, orang yang jernih, orang yang seimbang, orang yang santun dan penuh kasih sayang. That's all.